So menyanyi lagu gereja, Tuhan Yesus, dia kumpul-kumpul itu horden. So buka jendela. Tapi dia mata sama tetangga di sebelah, Tuhan Yesus tidak Kalau tetangga di sebelah belum manyau, dia semua ambil sapu lidi dari belakang. DP tanda-tanda yang kedua, dia menyapu bukan dari sisi sebelah depan, tapi di sebelah kiri, depan kiri, sambil haga-haga DP tetangga, Tuhan Yesus. Begitu tetangganya menyapa, halo, selamat pagi. Selamat pagi. So dengar? Kalau so bilang, Mama Ani so bilang, so dengar. Sudah, Jojang berharap Papa Ani mau bikinkan kopi. Sampai sebentar tinggi matahari, kamu semua pikobong, dia tetap mau bakar lota di sini. Tentang hal yang sebelum didengar itu. Amin. Amin. Itu adalah gaya hidup yang tidak berikat pinggangkan kebenaran. Itu adalah gaya hidup yang tidak berikat pinggangkan kebenaran. Tapi berikat pinggangkan kebenaran adalah orang yang merdeka. Termasuk merdeka dari kejaran tukang kredit. Mekar, ada mekar di sini? Ada? Ada. Kalau tukang kredit datang, ada di mana ngoni? Pertama, tak putar-putar dalam kampung, masih di daster, belum ganti, cari pinjaman. Mau tutup ini mekar. Betul? Betul? Kalau tidak lari bersembunyi, kau bilang mama ada sakit. Mama ada sakit. Itu sama sekali tidaklah tipikal orang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus berikat pinggangkan kebenaran. Engkau tidak dilarang untuk berhutang. Tidak dilarang. Tetapi yang dimaksudkan surat Roma, kembalikan hutang itu. Bayar hutang. Amin. Bayar tuh kredit. Jangan lari. Jangan bersembunyi. Makanya tadi sore ada sebuah pelatihan kecil tentang bagaimana kita membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Bagaimana kita mengatur belanja rumah tangga. Harus pasti-pasti itu belanja rumah tangga. Jangan asal sorodo belanja. Menurut keinginan tambolo, bahasa lindunya apa ya? Oh ini leher ini. Gargantang, gargantang. Apa bahasa lindunya ini? Tambolo juga? Tambolo. Orang Rapi bilang tambolo. Orang Hindu bilang tamolo. Sama. Ini gargantang, ini persoalan yang paling sulit sekali. Biar torang tutup mata, dapat cium DP bau-bau, torang tahu sedap ini makanan. Padahal bidan so bilang, kurangi makan yang lemak-lemak, kurangi makan yang daging-daging. Tapi kalau so tetangga babakar, biar tutup mata. Ini tambolo so rupa kasana kamari tidak mau berhenti. Sama kalau torong so pegang HP. Pegang HP, mau masuk di mana saja. Masuk di Facebook, masuk di TikTok, mau masuk di mana saja. Pasti akan ada tawaran COD. Pasti. So mulai tambolo di situ bermain. Pak, mau hari kenaikan nih, ada salutome datang. Jadi, rupa bagus ini batik. Rupa bagus ini batik. Jadi, mama mau COD, supaya terus dua seragam-seragam. Kasihan. Akhirnya kebutuhan yang paling penting itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus diadakan sekarang. Itu bukanlah sebuah perilaku hidup yang berikat pinggangkan kebenaran. Napa anak ada sekolah, ada kuliah, ada harap-harap mama mau kirim ini dia doi untuk bisa ganti ban motor yang sobota macam pendeta Felix ke kepala ini dia. Tidak tak kirim-kirim, mama asik baca COD, seragam-seragam dan papa, ada salutome mau datang.
ringankan langkahmu, saudara. Pastikan hidupmu. Kebenaran itu tidak diukur dari tampilan. Tapi kebenaran itu sungguh-sungguh hanya dipastikan dari karakter, sikap, dan mental hidup. Sekali lagi, karakter, sikap, dan mental hidup. Itulah kebenaran. Kita tidak bisa menutupi akan kelemahan keterbatasan kita dengan baju, dengan motor, dengan rumah, dengan mobil, dengan apa saja yang bisa bersifat material. Tidak bisa. Tetapi kebenaran akan nampak dari sikap hidup sehari-hari. Kebenaran akan muncul dari karakter kita sehari-hari. Kebenaran akan muncul dari mentalitas kita sehari-hari. Yang terakhir, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran, memberi kita kemerdekaan. Saat kita tahu pasti bahwa yang kita imani Yesus yang sungguh-sungguh bangkit, dan Yesus yang akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Sekali lagi, sungguh-sungguh yang kita yakini kebenarannya adalah bahwa Yesus itu bangkit, dan Yesus itu yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Berarti kita pun akan selalu hidup dalam kebenaran berpengharapan bahwa Yesus yang naik ke sorga, Yesus itu yang akan menjemput kita lagi di bumi ini untuk dibawa ke sorga. Amin. Nah, kalau demikian, persoalan kita adalah siapa yang tidak hidup dalam ketidakbenaran, dia hanya akan tinggal di bumi ini dan tidak pernah akan tiba di sorga. Sekali lagi, siapa yang hidup dalam ketidakbenaran, dia akan tetap tinggal di bumi ini dan tidak akan pernah di surga. Dalam kerangka KPR kita malam hari ini, ada 3 contoh penting. Yang pertama, orang yang suka mengambil alih hak orang lain, termasuk papan curi buah kakao, itu pasti kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan masuk surga. Amin. Amin. Orang yang tidak meneladangkan iman secara benar dan tidak pernah bertobat, dia pasti tidak akan masuk surga. Orang yang senantiasa menyimpan amarah dalam hatinya, dendam yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya, dan tidak pernah bertobat, dia juga tidak akan masuk surga. Kalau begitu, siapa yang akan masuk surga? Dalam kerangka KPR malam hari ini, dia adalah yang tetap melakukan kebenaran sekalipun dia susah hidupnya. Dia akan tetap melakukan kebenaran sekalipun dia susah hidupnya. Dia tetap akan melakukan kebenaran sekalipun dunia tidak menyenangi dia untuk melakukan kebenaran. Dia akan tetap setia pada iman yang benar, sekalipun orang lain lebih suka meninggalkan iman yang sungguh arif dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Besok kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Besok kita akan memasuki sebuah perayaan yang cukup penting. Bahwa kurang lebih ada 7 kali hari Minggu dalam catatan sejarah Alkitab. Sesudah kebangkitannya, Yesus menjumpai banyak orang. Pergi berjalan dan bertemu banyak orang. Dia melakukannya dengan caranya sendiri. Demikianlah kemudian gereja-gereja memperingatinya. Ada 7 kali hari Minggu untuk merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Dan kemudian ada hari yang sangat spesifik. Yesus hendak menggenapi janjinya bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Silakan baca dalam Injil Yohanes. Yesus akan kembali, besok kita rayakan. Dia kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi sekali lagi, tempat itu hanya orang yang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, tempat itu hanya untuk orang yang hidup dalam kebenaran. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati saudara. Amin.